Eh, kalian, halo, salam dan bahagia. Saya Wahyudi dengan NIM 2018 013 163. Saya dari Padepokan 187. Di sini saya akan membagikan video edukasi penularan dan pencegahan COVID-19. Selamat menyaksikan ya. Oke, saya yakin kita semua sudah mengetahui berita mewabahnya tentang coronavirus ini. Kenapa sih bisa muncul virus baru yang sebelumnya belum pernah ada sama sekali di bumi? Lalu, kenapa juga virus ini bisa menular dengan sangat cepat? Kemudian, apa saja aspek medis yang diketahui tentang virus ini? Saya Wahyudi dari Padepokan 187 akan menjelaskan mengenai penyebaran dan pencegahan COVID-19. Coronavirus yang sedang mewabah ini memiliki dua nama ofisial, yaitu nCoV dan SARS-CoV-2. Jadi, keduanya ini sama aja. Jadi, penyakit yang disebabkan oleh virus ini disebut dengan COVID-19. Kenapa sih virus nCoV ini bisa muncul? Nah, virus baru yang menyerang manusia ini pada awalnya merupakan virus pada hewan, dan pengetahuan kita pada virus pada hewan ini masih tergolong sangat minim, bahkan pada hewan-hewan peliharaan sekitar, apalagi dengan hewan-hewan yang buas. Nah, untuk penelitian yang lebih kompleks lagi ini, sebenarnya virus COVID-19 ini awal muasalnya ini dari hewan kelelawar. So, apa dong yang bisa membuat virus ini yang asal muasalnya dari hewan bisa menginfeksi kepada manusia? Nah, ada dua aspek penting. Yang pertama adalah adanya kontak antara hewan dan manusia, dan aspek yang kedua adalah kemampuan beradaptasi virus itu sendiri dari tubuh hewan ke tubuh manusia. Kelelawar yang terinfeksi virus corona ini berkontak langsung pada Huana Seafood Market di Wuhan, dan nCoV ini mempunyai beradaptasi kepada tubuh manusia yang akibatnya nCoV ini akan menulari satu manusia ke manusia lain tanpa harus ada paparan terhadap kelelawar. Pertanyaan besarnya adalah, kenapa penularan nCoV ini bisa sangat cepat? Salah satu hal yang bisa mempengaruhi percepatan transmisi penularan virus ini adalah rute atau jalan masuknya virus ke tubuh manusia. nCoV ini kan spesifik, yang diserang adalah organ paru-paru, karena ada komponen sel dalam paru-paru yang sangat mudah dikenali oleh nCoV ini. Dan komponen ini dijadikan media untuk dirinya itu memasuki sel tersebut. Nah, jadinya nCoV ini bisa dikeluarkan oleh tubuh penderitanya melalui lendir, pernapasan, atau yang bisa juga kita kenali sebagai droplet, yang tanpa kita sadari itu kita keluarkan. Nah, ini biasanya kayak bersin yang bisa kita lihat secara tampak jelas. Bisa kita bayangin nih, misal kita bersin, batuk,
lendir ini akan keluar dalam jumlah yang sangat banyak dan kecepatan tinggi. So, lendir nCoV yang terdapat pada orang terinfeksi akan mudah terpapar ke orang yang ada di sekitarnya. Nah, terus gimana? Apakah lendir di dalam nCoV dapat menembus kulit? Tentunya tidak ya. Jadi, orang yang berinteraksi langsung pada orang yang terinfeksi COVID akan berisiko tinggi jika droplet pernapasan tadi terhirup langsung atau mengenai selaput lendir, rongga mulut, atau rongga hidung, bahkan pada mata. Hal ini bisa menjelaskan mengapa nCoV bisa sangat cepat penularannya. Oleh sebab itu, maka per tanggal 9 Januari tahun 2021, sebanyak 91,4 juta kasus COVID-19 terjadi di dunia. Bahkan hampir seluruh negara di dunia ini sudah terinfeksi oleh kasus COVID-19 ini. Akibat COVID-19 ini, sebanyak 1,96 juta orang meninggal dunia. Dan tingkat kematian COVID-19 ini sebanyak 2,1%. Hal ini masih terbilang sangat rendah dibandingkan dengan kasus pneumonia yang notabene menyerang paru-paru manusia, di mana tingkat kematiannya adalah sebanyak 5-10% pada kasus yang dirawat inap di rumah sakit dan 15% pada anak-anak hingga 30% pada pasien dengan kondisi renta akibat usia tua. Nah, dari sini akan menimbulkan suatu pertanyaan yang besar. Apa penyebab meningkatnya risiko kematian akibat COVID-19 ini? Nah, pada umumnya, tingkat kematian pada COVID-19 ini umumnya terjadi pada orang-orang yang terinfeksi pada usia tua atau bahkan orang yang telah memiliki penyakit bawaan. Pada umumnya, 98% pasien positif nCoV ini mengalami demam, 3/4 batuk-batuk, dan setengahnya merasakan sesak napas. Gejala lain yang dapat muncul adalah rasa lelah dan nyeri otot. Apabila kalian merasakan demam, atau bahkan satu dari beberapa gejala di atas itu, dan diiringi dengan riwayat bepergian, maka Anda diwajibkan untuk berkonsultasi pada dokter. Nah, sekarang kita masuk pada bagian yang paling krusial dan paling sering diperdebatkan, yaitu tentang pencegahan COVID-19. Nah, sebelumnya kan saya tadi udah menjelaskan tentang penyebaran COVID-19. Nah, dari situ kita bisa tahu hal-hal apa aja sih yang bisa kita lakukan untuk melakukan pencegahan COVID-19 ini. Oke, mari kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, bersihkan tangan. Nah, membersihkan tangan ini dilakukan secara rutin dengan air, sabun, atau menggunakan hand sanitizer. Nah, dalam melakukan proses pencucian tangan ini harus dilakukan dengan secara rutin, tidak hanya karena adanya virus corona ini. Karena dengan kita mencuci tangan, kita akan terhindar dari virus-virus jenis lain, bahkan pada bakteri, cacing, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua yang perlu kalian perhatikan adalah be mindful, yaitu kita jangan sampai menggosok-gosok hidung, meraba-raba bagian wajah yang lain, apalagi
kalau kita belum mencuci tangan. Hal ini akan meningkatkan resiko penularan COVID-19 karena pada tangan yang belum higienis itu menjadi sarang-sarang dari virus tersebut. Nah, yang selanjutnya yang kalian perlu perhatikan adalah higienitas saluran napas atau respirasi higienis. Artinya, tutup mulut dan hidung dengan tangan atas, bukan telapak tangan ya. Segera buang tisu untuk menutup hidung lalu cuci tangan. Dengan kita melakukan hal-hal yang di atas, ini bisa mencegah penyebaran COVID-19. Kemudian, jaga jarak jika ada orang sakit atau bersin-bersin. Jaga jarak ini minimal 1 meter adalah jaga jarak maksimal lendir pernapasan orang lain dapat kita hirup tanpa sengaja. Nah, ini yang perlu kalian ingat. Kalau lagi sakit, jangan memaksain diri. Istirahat di rumah sampai benar-benar pulih. Jika mengalami gejala COVID-19 seperti yang saya jelaskan di atas, segera konsultasi ke dokter di rumah sakit rujukan COVID-19 yang ditunjuk oleh pemerintah. Nah, yang terakhir adalah take a deep breath and don't panic. Apalagi sampai panic buying. Setiap baca berita, tetaplah kritis. Lihat lagi data dan statistik dari situs resmi seperti WHO, situs pemerintah, dan lain sebagainya. Sebagian besar virus itu self-limiting kok. Artinya, dengan sistem kekebalan tubuh kita mampu mengalahkan virus tersebut. Ingat, tetap tenang, tetapi tetap waspada ya. Untuk mencegah dan mengobati infeksi nCoV ini. So, let's be helpful and fingers crossed. Nah, sekian penjelasan tentang COVID-19 yang bisa saya sampaikan. Semoga kita semua selalu tetap keadaan tenang, jangan panik, dan selalu patuhi 3M serta anjuran dari pemerintah seperti menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Oke, sekian. Salam dan bahagia. Nah, gimana videonya? Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Sampai berjumpa lagi. Salam.